Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan alat ukur hujan otomatis. Jadi kalau di Indonesia yang alat ukur hujan otomatis itu masih sedikit, dan memang sebenarnya alatnya tidak begitu mahal, tapi itu penting untuk kita. Nah, yang umum digunakan, yang pertama adalah yang graphic rain gauge ini. Jadi konsepnya dia adalah, ini ada suatu skema alatnya, jadi sama, jadi tetap ada alat untuk menampung curah hujannya. Di sini ada nomor 1 corong itu, kemudian air yang masuk ini kita salurkan ke dalam ini, dalam tampungan, Nah, air yang masuk di dalam ini akan tertampung, kemudian di dalam tampungan ini ada yang namanya pelampung. Nah, pelampung nomor 2 ini itu dikaitkan dengan ini tuas ini. Nah, tuasnya dikaitkan dengan pena, Nah, ketika air hujan masuk, kemudian ini airnya akan naik, maka dia akan mendorong pelampung ini ke atas, sehingga ini akan bergerak tuas ini. Nah, tuas dari pena ini yang nanti akan membuat suatu grafik dalam ini, kertas grafik ini. Nah, kertas grafiknya ini berputar dengan kecepatan tertentu, harus berputar terus. Nah, ini mempunyai kelemahan ketika ini grafiknya ini misalnya tidak berputar, itu juga akan sangat mengganggu sekali. Ini yang umum terjadi ketika tipe alat ini terjadi kesalahan. Kemudian, nah ini yang paling sering yang sering ada digunakan di tempat kita, yaitu yang tipe alat ukur hujan otomatis yang typing bucket. Nah, konsepnya seperti ini. Ini ada corong untuk menampung hujan yang ada, kemudian corong ini akan mengarahkan ke dalam 2 bucket ini, 2 tampungan ini. Nah, 2 tampungan ini bisa jungkat-jungkit. Nah, ketika misalnya dalam posisi yang ini, maka di sini bucket yang di sini akan terisi oleh air hujan itu. Ketika di sini sudah penuh, maka karena berat dia akan tumpah ke arah kiri. Nah, sehingga yang sebelah kanan bucketnya akan naik, kemudian gantian nanti corong ini akan mengisi ke bucket yang sebelah kanan. Ketika dia penuh, maka dia akan tumpah, kemudian akan saling ganti mengisinya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya ketika bucket ini menyentuh ini kabel sinyal ini, maka dia akan memberikan sinyal bahwa air hujannya itu sudah penuh. Nah, tampungannya ini kan sudah bisa diukur dari awal. Tampungan penuhnya berapa sudah diukur. Kemudian waktu yang terjadi antara bucket 1 dan bucket yang pertama dan kedua terjadinya selangnya berapa menit atau berapa detik, itu yang digunakan untuk durasinya. Jadi semakin kencang, semakin ini bucketnya itu jungkat-jungkitnya semakin cepat, artinya hujannya semakin deras. Semakin lambat berarti hujannya itu adalah hujannya adalah hujan yang ringan. Nah, secara konsep seperti itu. Nah, ini yang dalam praktek di lapangan, alat ini, sinyal yang kabel ini nomor 3 ini bisa dihubungkan ke komputer, kemudian data itu langsung bisa dibaca di komputer. Jadi alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur hujan real time saat itu berapa. Nah, ini yang biasa digunakan di lapangan sebagai data masukan untuk EWS atau Early Warning System. Jadi EWS ini bisa untuk memperkirakan apakah nanti akan terjadi banjir di suatu sungai atau misalnya longsor di suatu area seperti itu. Nah, kita menempatkan alat seperti ini, alat ukur hujan otomatis yang dihubungkan dengan komputer seperti ini. Kemudian ada alat yang lebih mahal sekali, Nah, ini memang secara person akan sangat sulit kalau kita mau memiliki, yaitu dengan radar. Konsepnya ada radar, dia akan memancarkan gelombang,
gelombang datang dan gelombang pergi. Kemudian gelombang itu akan ketika dia sampai di atau membentur hujan, butiran-butiran hujan, maka gelombang itu akan terganggu. Nah, gangguan itu yang diterjemahkan oleh radar ini menjadi gambaran hujan yang terjadi di suatu wilayah. Nah, ini bisa lebih detail karena apa? Karena kalau hujan yang manual atau yang otomatis yang typing bucket tadi itu hanya hujan titik yang dipasang di darat. Kalau ini sudah menggambarkan wilayahnya, areanya. Jadi ini lebih detail lagi, lebih bagus, tapi memang harganya lebih mahal. Nah, kalau di Indonesia umumnya dari BMKG itu menggunakan radar seperti ini. Ini contohnya hujannya itu sudah terpetakan. Jadi di suatu tempat dengan tempat lain itu dia bisa ketahuan hujannya itu apakah deras atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi secara area sudah terpetakan. Memang ini hasilnya lebih bagus, cuman alatnya memang mahal. Kemudian dari radar itu misalnya dia satuannya masih desibel, nah itu contoh untuk konversinya dari desibel menjadi milimeter per jam. Kemudian data milimeter per jam ini yang digunakan sebagai data hujan yang terjadi di suatu kawasan. Nah, kemudian yang saat ini sedang dikembangkan oleh para ilmuwan yaitu data hujan dari satelit. Jadi beberapa negara maju itu sudah mengembangkan satelitnya untuk memperkirakan hujan yang terjadi. Ini salah satu contoh data hujan satelit yang dikeluarkan oleh TRNN ini oleh NASA. Dia bekerja sama dengan JAXA dari Jepang. Dia mengeluarkan tipikal data hujan yang macam-macam, ada yang jam-jaman, ada yang bulanan, bahkan ada yang menitan. Nah, datanya sangat komplit dan sebenarnya tidak hanya data hujan. Kalau di data ini ada data klimatologi yang lain. Cuman data hujan dari satelit ini masih perlu dikalibrasi. Jadi belum menggambarkan bahwa datanya itu real di lapangan atau benar di lapangan. Jadi perlu dikalibrasi dengan data pengukuran yang di darat. Nah, mungkin nanti untuk beberapa tahun lagi mungkin data hujan yang satelit itu sudah merupakan data yang valid. Kalau sampai dengan saat ini masih banyak peneliti-peneliti yang membuat tulisan atau paper atau di jurnal mengkalibrasi data hujan satelit yang dikalibrasi dengan data hujan di darat. Oke, mungkin itu terkait dengan pengukuran hujan otomatis yang ada atau yang bisa kita gunakan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.